Gandewa adalah pemanah ulung yang sangat termasyur. Namun dia telah mengundurkan diri dari dunia ramai. Suatu hari, seorang anak lelaki datang mencarinya bersama seorang asing. Begitu banyak yang ditanyakan anak ini, dan Gandewa menjawab dengan menggambarkan jalan busur serta prinsip-prinsip utama dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Hai, selamat datang di Denting Hill. Channel ini akan berisi tentang review buku, ngobrolin penulis, dan berbagi quote-quote favorit. Di video ini gue akan mereview sebuah buku karya salah satu penulis favorit gue sepanjang masa, yang namanya Paulo Coelho, salah satu penulis Brazil paling favorit. Bukunya kali ini berjudul The Archer, atau versi bahasa Indonesianya berjudul Sang Pemanah. Sang Pemanah terbit di Gramedia tanggal 28 April 2021 lalu. Nah, sebenarnya bisa pre-order sih dari kalau nggak salah seminggu sebelumnya, tapi waktu itu gue nggak sempet pre-order, kayak kelewatan gitu. Dan akhirnya ya here it is. Sebenarnya versi Indonesia dari Sang Pemanah ini agak lebih spesial dibandingkan sama The Archer versi internasional. Karena kenapa? Karena Indonesia merupakan negara pertama yang memperoleh izin untuk penyesuaian karakter dalam buku tersebut. Versi internasional sendiri, tokoh utamanya merupakan seorang pria berkebangsaan Jepang bernama Tetsuya. Kalau di Indonesia, karakternya sudah disesuaikan dan namanya menjadi Gandewa, sang ahli jemperingan khas kerajaan Matraman dari Yogyakarta. Wah, gimana nggak spesial ya? Karena namanya aja Gandewa. Nah, sebenarnya isi dari buku ini sendiri sebenarnya setipe sama bukunya Paulo Coelho yang berjudul Manuskrip Found in Accra dan Kitab Suci Kesatria Cahaya. Ada pertanyaan dan juga jawaban dari si tokoh utama tentang petuah-petuah kehidupan. Kalau kita baca nih dari review atau sinopsis di belakang bukunya, buku Sang Pemanah ini menceritakan tentang pokok-pokok penting kehidupan, antara lain kerja keras dan antusiasme, berani mengambil resiko, tidak takut gagal, dan mampu menerima hal-hal tak terduga yang disodorkan kehidupan kepada kita. Buku ini dimulai dengan pendahuluan tentang orang asing yang meminta seorang anak kecil untuk mengajaknya bertemu dengan seorang tukang kayu. Yang gak lain gak bukan, tukang kayu ini bernama Gandewa, sang pemanah terkenal yang dulunya sangat termasyur. Bahkan Gandewa ini disebut sebagai empu, atau menurut KBBI empu ini artinya adalah orang yang sangat ahli. Orang asing itu berniat untuk menantang si Gandewa ini dan bahkan berniat untuk merebut reputasinya Gandewa ini. Dan inti sesungguhnya dari cerita ini berawal ketika sang anak kecil menanyakan tentang apa itu jalan busur kepada Gandewa. Nah, menurut gue sendiri buku ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang semacam unsur-unsur dari memanah mungkin ya. Ada yang namanya sekutu. Sekutu menurut Paulo Coelho ini digambarkan sebagai orang-orang yang tertarik sama apa yang kita lakukan. Atau mungkin menurut interpretasi gue kayak orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita. Dan unsur berikutnya adalah busur. Busur digambarkan sebagai kehidupan atau sumber dari segala kekuatan yang kita miliki. Dan ada juga anak panah yang menurut Paulo Coelho adalah karsa atau jiwa, soul. Atau menurut interpretasi gue tuh kayak semacam motivasi atau antusiasme yang kita miliki. Dan ada juga yang namanya sasaran. Nah, sasaran ini sendiri digambarkan sebagai sesuatu yang ingin diraih. Atau menurut interpretasi gue kembali lagi, ini mungkin semacam goal atau impian atau harapan yang ingin kita raih. Juga ada yang namanya postur. Nah, menurut buku ini, postur adalah gerak-gerik kita. Atau mungkin bisa diinterpretasikan sebagai fokus kita untuk meraih impian-impian kita itu. Dan menurut gue, bagian kedua adalah cara-caranya. Cara-cara dari awal kita memegang busur itu seperti apa, cara-cara kita memperoleh sasaran kita tuh seperti apa gitu loh. Atau
atau bisa diibaratkan cara-cara kita untuk meraih mimpi-mimpi kita, goal-goal dalam kehidupan kita itu sendiri. Nah, tadi kan di awal ditanyakan kan sama si anak kecil itu, jalan busur itu apa sih, Gandewa? Nah, kalau menurut Paulo Coelho di buku ini, udah gue tandain sih, jalan busur adalah, gue bacain sedikit, ketika sang pemanah menarik tali busur, dia dapat melihat seluruh dunia di dalam busurnya. Ketika dia mengikuti laju anak panahnya, dunia itu mendekat padanya, membelainya, memberinya perasaan puas lahir batin karena telah memenuhi tanggung jawabnya. Tiap anak panah melesat dengan cara berbeda-beda. 1000 anak panah kau tembakan dan masing-masing akan menempuh jalurnya sendiri. Seperti itulah jalan busur. Menurut pendapat gue, jalan busur bisa diibaratkan seperti jalan kita masing-masing untuk meraih goal kita, untuk meraih harapan-harapan kita, untuk meraih mimpi-mimpi kita. Dan gak lengkap rasanya kalau bukunya Paulo Coelho ini tidak dikaitkan dengan sang pencipta. Dan kita bisa lihat lagi, kalau di bukunya Paulo Coelho ini ada di halaman 141. Gue bacain untuk kalian. Bayangkan sang empu yang sempurna senantiasa berada di sisimu, dan berupayalah menghormati dia dan menghargai ajaran-ajarannya. Sang empu ini selalu mengawasi kita. Banyak orang menyebutnya Tuhan, meski ada pula yang menyebutnya itu, dan orang lain lagi menyebutnya talenta. Nah, kalau menurut gue pribadi, buku ini sebenarnya not easy to read karena butuh pemahaman, butuh pikiran-pikiran kita yang lebih mendalam untuk memahami arti dan makna sesungguhnya dari tulisannya Paulo Coelho ini. Nah, kalau untuk nilai dari 1 sampai 10, menurut gue nilai 9,5 karena emang bukunya sebagus itu. Dan 0,5-nya itu untuk effort yang harus gue keluarkan untuk memahami makna dan tujuan dari penulisan buku ini, dari setiap kata-katanya, bahkan setiap kalimat-kalimatnya. Dan untuk next video, gue akan bacain quote-quote dari buku ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you!